Suara saya terdengar baik di sana. Gimana? Suara saya terdengar jelas di sana? Oke, cek 1 2. Ya, cek 1 2. Oke, baik. Oke. Eh, Pak, ini kan hari-hari ini sedang Nah, ya saya memberi istilah diributkan lagi soal konsep 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 Tritunggal itu seperti apa. Ada ya, pandangan bahwa itu sebenarnya satu Allah tapi tiga manifestasi gitu. Nah, tetapi ada yang berkata satu Allah tapi tiga pribadi begitu. Nah, kira-kira sebenarnya menurut Bapak masalah utamanya ada di mana sekarang? Kalau kita coba melihat ke belakang di dalam sejarah teologi sistematika tentang teologi proper ini, Pak. ya. Baik, terima kasih banyak Pak Peter. Tuhan memberkati teman-teman semua yang Ya, ikut Pak. ini dimanapun saudara berada. Saya berharap perbincangan kita siang ini atau sore ini memberi kontribusi pada usaha pemahamannya yang lebih baik di kalangan orang percaya, karena kita harus mengkomunikasikan secara jelas Tuhan, ya, karena kita adalah utusan atau duta Tuhan, ya. Suara saya bisa terdengar, ya, cukup baik, tidak ada kendala. Iya, suara Bapak kedengaran, Pak. Hanya putus-putus. Iya, saya juga dengar suara Bapak seperti itu, terputus-putus itu. Oke. eh, Ya, ya, ini sudah normal, Pak. Halo, Halo, halo. Cek, cek. iya, Ya. sayang ini waktunya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Iya, oke, ya. Oke, sebelum sampai ke situ, beberapa pikiran saya sampaikan dulu untuk menjadi aturan, ya, aturan pikir kita. Pertama itu mendefinisikan atau mengidentifikasi apakah Allah itu Tritunggal atau bukan, seperti usulan teman-teman lain. Mutlak kita harus sepakat dulu tentang sumbernya, ya, sumber dari doktrin kita. Kalau reformasi berkata sola scriptura, kita harus sepakat itu dulu, karena kalau kita bicara tentang Tritunggal, itu adalah sebuah keunikan yang hanya dimiliki oleh Alkitab. Dan karena itu Ya. Mengenai Tritunggal itu sendiri harus tunduk pada afirmasi Alkitab. Nah, hermeneutik kita kemudian yang kedua, sikap kita dalam pendekatan kita hermeneutik dan seterusnya, harus tunduk kepada otoritas Alkitab itu. Nah, jangan kita berkata bahwa saya sedang bicara tentang isi Alkitab, tetapi sebenarnya kita sendiri tidak pernah baca Alkitab. Penjelasan-penjelasan kita mengenai kata dan teologi tidak berasal dari Alkitab, tapi kita hanya ngutip pendapat si A, si B, si C. Kita tidak sedang merendahkan atau mengabaikan pendapat si A, si B, tetapi seharusnya kita harus memiliki hubungan yang langsung dengan naskah ini sebagai
satu-satunya naskah penyataan Allah, ya, yang wahyu otoritatif, ya. Nah, itu penting karena di luar Alkitab akhirnya kita sampai kepada yang ketiga, tidak ada penyataan. Kalaupun dalam studi teologi sistematis kita berkata bahwa ada penyataan umum dan penyataan khusus, tapi kita tahu bahwa sifat penyataan umum itu tidak memadai. Ya, tidak memadai untuk kita mengenal Allah. Dan Alkitab sendiri berbicara bahwa dia adalah, atau Alkitablah yang secara eksklusif dapat mempertanggungjawabkan dari data dirinya sendiri bahwa Alkitab adalah penyataan Allah yang khusus. Artinya bahwa kita harus tahu bahwa di luar penyataan tidak mungkin manusia mengenal Allah. Ya, jadi saya mau katakan kepada kita, satu-satunya sumber yang harus kita mengerti akan Allah itu adalah Alkitab. Ya. Nah, lalu kita bicara tentang pikiran-pikiran yang lain dalam konteks pengenalan akan Allah. Mungkinkah Allah dapat dikenal? Nah, itu pertanyaan yang prinsip. Ya. Ya, mungkinkah Allah dapat dikenal? Mengingat pertama keterbatassannya atau kesempurnaan Allah yang berhadapan dengan keterbatasan kita. Yang mengingat superioritas Allah yang maha kudus dan transenden menunjukkan, lalu dia berlawanan dengan kita yang inferior, hina dan terbatas, yang berdosa. Kalau kedua ya berdosa, kalau keduanya berjumpa, yang terjadi adalah kelenyapan atau kebinasaan kita yang inferior, gitu. Mungkinkah ada pengenalan? Nah, tidak mungkin kita bicara hari ini dan kita tidak mungkin eksis hari ini. Nah, mungkin karena muaranya adalah inisiasi dari yang superior. Ya, jadi kita bisa mengenal Allah karena inisiasi pengenalan atau komunikasi itu atau penyataan itu adalah dari dia sendiri. Kalau dia yang menyatakannya dalam kehikmatannya, dalam kemahasempurnaannya, pastilah dia mengatur atau dapat menakar bobot komunikasi itu sehingga dapat ditangkap atau diidentifikasi secara memadai oleh seorang berdosa seperti kita. Karena kalau tidak, Alkitab berkata kepada kita, contoh di Kejadian pasal 3, tidak mungkin ada produktivitas atau efektivitas dari sebuah inisiasi manusia. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 3 itu, begitu dia jatuh ke dalam dosa, yang ada di dalam dirinya adalah natur berlari dan bersembunyi. Bahkan ketika Tuhan mendekati dia pun, dia berlari dalam ketakutan. Gitu. Tetapi puji Tuhan ya, Allah lah inisiator komunikasi ini. Sehingga dengan demikian saya percaya bahwa dalam keberhikmatan Allah yang super itu, dia pasti tahu cara bagaimana mengkomunikasikan dirinya secara dapat ditangkap. Nah, kalau kita sampai pada di situ, maka kita pasti dapat mengerti kalau Alkitab mengajarkan misalnya Allah Tritunggal itu pengajaran Alkitab, ataukah dia oneness, theology dan seterusnya, itu pasti dapat kita pahami. Jadi dan artinya beberapa konstruksi teologi tentang keberadaan Allah itu pasti kita bisa evaluasi. Nah, itu keyakinan saya. Dan karena tidak mungkin Allah memberikan sebuah penyataan yang dari sudut kemampuan tangkap kita, dia tidak dicapai, dia kabur, dia ambigu, gitu. Enggak. Pasti Tuhan menyampaikan satu komunikasi yang dapat kita dapat tangkap. Ya. Nah, sampai kita pada aspek yang berikut adalah, kalau begitu bagaimana cara kita
mengukur sebuah komunikasi atau pengetahuan tentang Allah. Ya, pertama itu tadi saya katakan bahwa sumber komunikasi tentang Allah itu dia harus Allah sendiri. Alkitab. Jadi sejak Allah menyatakan dirinya kepada kita, sejauh itulah yang kita tangkap dan komunikasikan. Nah, pernyataan ini Pak Peter, sebuah ingatan bagi kita untuk tidak menambah formulasi, tidak menambah definisi, tidak menambah unsur tentang Allah itu dalam identifikasinya di luar atau sebatas penyataan Tuhan ya tentang dirinya. Artinya kalau dia yang menyatakan itu ya gitu, nggak usah ditambah gitu, jangan dikurang juga gitu. Nah, biasanya juga yang kedua, ciri pengetahuan tentang Allah itu di samping tentang dia sendiri, itu juga tentang karyanya dan biasanya bersifat personal kepada kita. Komunikasi yang dilakukan oleh Allah itu sehubungan dengan kepentingan kita. Ya. Nah, kalau dia menyatakan dirinya dalam identifikasi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, itu tidak lepas dari kepentingan itu. Komunikasi atau bangun komunikasi kita dengan dirinya dan dirinya dengan kita. Ya. Nah, yang berikutnya yang harus kita ketahui bahwa ini penting sekali ya. Pelajar-pelajar Alkitab dan pengajar-pengajar Alkitab pada tahap berikutnya seringkali abaikan aspek ini. Ini yang dikatakan sebagai progresivitas pewahyuan. Bahwa penyataan Allah akan dirinya itu adalah sebuah penyataan yang berkelanjutan dan berkembang. Sampai kepada apa yang dimaksudkan dengan tahapan memadai itu dicapai. Kalau misalnya kita bicara tentang Tritunggal. Kalau kita berbicara tentang itu di Kejadian pasal 1, ada enggak? Ada. Tapi itu sangat tidak memadai. Kalau kita masuk ke pasal 2, pasal 3, dan seterusnya, seluruh PL, ada enggak Nusa Tritunggal? Ada, sangat tegas. Tetapi membangun secara eksklusif dan tertutup di perjanjian lama, konsep Tritunggal itu sangat tidak memadai. Karena nanti kita akan bicara tentang ada salah satu oknum di dalam Tritunggal itu yang hadir dalam wujud kita, wujud manusia. Dan itu tidak ada perjanjian lama. Jadi mau tidak mau, kita harus memakai prinsip ini atau menghormati prinsip ini. Bahwa penyataan atau pengetahuan kita tentang Allah itu adalah sebuah pengetahuan yang berkembang, progres, hingga penuh sampai kepada penutupan wahyu. Sampai Tuhan berkata selesai. Gitu. Nah, itu penting bagi kita karena saya memperhatikan beberapa teman ya yang mengajar hal ini. Kecenderungannya adalah berhenti di sebuah teks. Bahkan seringkali teks itu dipenggal dari konteksnya. Baik konteks perikop atau konteks kitab, apalagi perjanjian, seluruh perjanjian, PLPB. Itu akan menimbulkan ketidakutuhan sebuah kesimpulan ya tentang Allah ya. Nah, yang tidak kalah penting daripada itu adalah tujuan daripada pewahyuan itu. Ini saya secara cepat saja sebelum saya sampai di situ, yaitu pertama maksudnya adalah untuk menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Itu kalau kita lihat dalam semua penyataan Allah, itu tegas Kristus katakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi itu harus menjadi pemahaman kita. Yang kedua, supaya kekristenan itu mengalami pertumbuhan. Setelah kita diselamatkan, kita harus bertumbuh. Bertumbuh
hingga dapat berbuah. Ketiga memperingatkan tentang penghukuman yang akan datang. Bahwa sikap teologia kita hari ini, sikap yang menjadi fondasi dari sikap kekristenan kita setiap hari, memiliki konsekuensi keabadian. Bahwa setiap kita, kalau saudara percaya Yesus, saudara akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau tidak percaya Yesus, hari ini, sebagai salah satu pribadi dalam Tritunggal, konsekuensinya Anda tidak ada di bema. Jangan senang. Ya. Kalau tidak ada di bema pengadilan Kristus, jangan senang. Karena pengadilan tahta putih itu bukan soal mempertimbangkan kapan dan di mana Anda akan hidup lagi. Bukan, tapi itu adalah sebuah eksekusi kekekalan neraka, gitu ya. Jadi setiap kita mau bicara tentang Allah dan seterusnya, itu aspek-aspek ini harus menjadi tujuan komunikasi. Jadi saya mau membawa kita kepada, kalau yang menonton atau melihat 1-2 YouTube ya, lebih banyak kita bertengkar soal hal ini adalah soal pemahaman kognitif tanpa mengaitkannya dengan maksud penyataan Allah yang sebenarnya. Bahwa Allah menyatakan dirinya itu di Taman Eden itu bukan untuk sekedar Adam dan Hawa tahu ada Allah. Tapi dia datang di situ untuk menyelamatkan dan memutuskan persekutuannya dengan iblis itu. Itu tujuannya. Dan yang terakhir adalah menimbulkan penyembahan yang benar terhadap Allah. Nah, kalau teologi kita salah, orang bijak berkata konsep itu penting, sebab konsep adalah dasar perilaku. Kalau kita berpikir bahwa Allah, misalnya, kesimpulan akhir kita adalah bahwa Allah itu satu dan menyatakan diri dalam 3 manifestasi, oh, itu kesimpulan kita. Tapi ternyata dia adalah 3 pribadi berbeda dan 1 hakikat dan seterusnya. Itu teologi 1 pribadi dengan 3 manifestasi itu persoalan nggak dalam penyembahan? Sangat persoalan. Karena Anda hanya menyembah 1 pribadi, 3 pribadi yang harus Anda sembah. Dan seterusnya. Dan klaim-klaim Anda, lagu Anda, dan seterusnya, itu nanti akan bicara seperti itu. Ada lagu yang Anda tidak tahu siapa yang disalibkan. Kadang di bagian yang ini kata Bapa yang disalibkan, tapi nanti Tuhan Yesus yang disalibkan. Nanti Roh Kudus disalibkan, gitu. Jadi itu akan menimbulkan teologi yang salah. Itu juga akan berefek kepada perilaku Kristen yang salah. Jadi 4 tujuan daripada penyataan Allah ini harus menjadi pertimbangan kita ketika kita bicara tentang Allah, bahwa Dia menyatakan dirinya supaya kita diselamatkan, lalu kita bertumbuh di dalam kekristenan secara sehat dan wajar, sehingga kesehatan kita di masa kepercayaan dalam tubuh insani ini berlanjut kepada kecemerlangan kita di pengadilan Tuhan. Oleh karena di sini kita hidup di dalam sikap penyembahan yang benar. Ya. Nah itu, seperti saya katakan tadi, mungkin nggak manusia mengenal Tuhan ya? Ada beberapa persyaratan untuk hal itu. Yang pertama, tentu inisiasinya Tuhan. Ya, inisiator komunikasi itu Tuhan. Dan dia memakai bahasa itu, bahasa manusia untuk berkomunikasi. Dan karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka kita dimungkinkan mengenal Dia, walaupun kita sudah berdosa. Tetapi oleh pertolongan Allah Tritunggal, nah saya sudah bicara Tritunggal nih, jadi Anda sudah tahu posisi saya, ya. Peranan Allah Tritunggal akan menolong kita mampu mengenal Dia, ya. Nah, dengan Ia memberikan kuasa dan hikmah kepada kita. Nah, kita sampai di Tritunggal. Pertama, kita memang harus sepakat ya, bahwa istilah Tritunggal itu bukan istilah Alkitab. Baca Kejadian sampai Wahyu, nggak ada. 1189 pasal Alkitab, nggak ada kata Tritunggal. Itu nggak ada. Tetapi kata itu adalah ekspresi dari sebuah pengajaran
yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Dan itu berdiri di atas berbagai atau ribuan fakta. Nah, baik itu kata, kemudian ekspresi dari pribadi-pribadi itu atau karya-karyanya, dan juga klaim-klaim ya dari pribadi-pribadi itu. Nah, karena kita punya terbatas waktu, saya singkat saja. Ya. Pertama dari sudut afirmasi ya Alkitab, itu tegas sekali bahwa Alkitab berkata bahwa dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, formulasi ini saya sebelum itu saya kutip 1 PB supaya kita tahu bahwa PLPB mengajar keesaan dan ketritunggalan. Ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Di situ dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Iya, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah dia yang menjadi. Tekanan kita di sini adalah keesaan Allah di dalam, baik dalam afirmasi PL maupun PB itu tegas. Nah, sema atau kata sema, dengarkanlah, adalah sebuah pengakuan utama Yudaisme. Terjemahannya itu literalnya bisa hampir sama dengan lai. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja, gitu. Nah, menarik di situ terjemahan itu menekankan dua hal sekaligus. Kata Esa di situ. Pertama, menekankan keunikan, bahwa ada pribadi-pribadi dengan keunikan yang berbeda-beda, pribadi yang mandiri terpisah gitu. Tetapi pada saat yang sama dia menekankan unity dalam di antara kepelbagan itu. Jadi kata Esa di situ dia bukan bicara tentang satu, tetapi ini adalah bicara tentang kesatuan. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan Yahweh itu secara khusus, itu nanti dia merujuk kepada satu pribadi yang di luar dinyatakan sebagai berbeda dari Allah. Dan nanti kita akan bertemu dengan istilah roh sebagai yang berbeda. Ya. Nah, kata-kata ganti yang dipakai di dalam PL juga menunjukkan bahwa Allah itu memang adalah Allah yang Esa dengan pribadi yang lebih dari satu. Kalau di PL ini kejamakan dan keesaan, ketunggalan itu begitu tegas dinyatakan dari kata-kata, baik kata itu kata diri, kata nama diri seperti Yahweh tadi, maupun kata Elohim, begitu tegas. Cuman kita nggak tahu apakah dia terbatas kepada dwi tunggal, tritunggal, catur tunggal, atau seterusnya. Gitu. Misalnya seperti kata Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita nggak tahu kata Allah itu tunggal apa jamak. Gitu. Tapi di dalam bahasa aslinya kata itu diterjemahkan dari kata Elohim. Sebuah kata jadian. Kata dasarnya itu El, yang itu bentuk tunggal yang berbicara tentang pribadi yang berkuasa, kekuatan, gitu. Lalu, dalam bentuk-bentuk isi biasanya El ini ditulis dengan kata Eloah, gitu. Eloah. Nah, lalu kata El atau Eloah itu ditambah dengan akhiran jamak maskulin, im. Ya, jadi im itu menunjukkan bahwa yang El itu atau dia yang maha kuasa itu dia lebih dari satu.
ya, lebih dari satu. Jadi dia bukan pribadi tunggal dalam pengertian satu, tetapi kata Elohim itu menunjukkan bahwa dia yang super itu, atau dia yang maha kuasa itu, lebih dari satu. Nah, kalau kita mempelajari itu secara konkordatif di seluruh kitab PB, di seluruh kitab PL, 39 kitab PB, EPL, tidak ada yang secara tegas menyatakan bahwa in itu terbatas kepada 2, 3, atau 4. Hanya di teks-teks tertentu, misalnya di Keluaran Kejadian pasal 1, 20, ayat 1 sampai ayat 20, 31 ya, tentang penciptaan itu, ada penyataan-penyataan secara parsial atau secara tidak terhubung bahwa itu adalah sebuah kesatuan, satu kesatuan, tentang oknum-oknum itu. Pertama tentu L. Tapi kalau kita membaca di ayat 26-27, itu ada kata TUHAN yang mengidentifikasi dirinya sebagai diri yang berbeda, yaitu Yahweh. Tapi di ayat 2 itu roh jelas ada di situ. Roh Allah melayang-layang. Jadi umumnya itu lebih dari satu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 saja, yaitu penciptaan. Gitu. Nah, lalu kemudian kita membaca terus itu Alkitab tadi sampai kepada seluruh PB itu, seluruh PL itu, identifikasi secara secara parsial untuk ketiga oknum itu dalam nama yang berbeda-beda, sebagai yang berbeda-beda, El, kemudian Yahweh atau malaikat Yahweh, kemudian Roh, itu selalu muncul, gitu. Nah, tadi saya singgung di atas bahwa kita harus mengerti sifat dasar dari Alkitab sebagai sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah secara berkesinambungan dalam pergerakan yang progres. Nah, sampai kita kepada Perjanjian Baru, ya. Dalam Perjanjian Baru itu oknum-oknum yang dinyatakan dalam PL sebagai Tuhan, penebus, Roh tadi itu ditegaskan secara jelas oleh Alkitab dengan penyataan yang benar-benar teridentifikasi berbeda dalam satu kesatuan. Bapa itu dinyatakan sebagai Allah, misalnya Yohanes pasal 6 ayat 27, 1 Petrus pasal 1 ayat 27 dan seterusnya. Kemudian Yesus dinyatakan sebagai Allah. Wah, itu banyak sekali. Ada orang yang berkata bahwa Yesus tidak Allah dan seterusnya. Saya pernah studi ya, saya hitung berkali-kali. Saya berkali-kali dalam pengertian lebih dari satu kali. Tepatnya itu 5 kali. Saya membaca ulang Matius sampai Yohanes. Saya mencatat dengan tangan seperti menghitung suara waktu pilkada. Kalau ada satu saya kasih apa itu saya hitung satu begini. Lalu per 5 dikasih 1 miring, ya. Itu saya menghitung data kealahan Kristus. Dalam 4 Injil saya menemukan 1282 data keilahian Kristus. Yang muncul dari data gramatikal, data mujizat-mujizat, karya Kristus, klaim musuh-musuh Kristus, bahkan sampai iblis. Gitu. Sampai ke titik matinya. Di titik mati pun dia menyatakan kealahannya. Di mana ketika dia sendiri yang melepaskan nyawanya dari tubuhnya. Gitu. Karena tidak ada yang dapat mematikannya, termasuk murka Bapa. Waktu Bapa menuangkan murka atasnya, memang terjadi kegelapan, gempa, tabir bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah, dan seterusnya, tapi dia nggak mati. Mengapa? Karena dia Allah. Dia berkuasa atas hidupnya. Gitu. Sampai dia berkata, Alkitab berkata, Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, yang menundukkan dirinya lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan. Gitu. Itu bukti kealahan. Gitu. Jadi dalam PB jelas sekali Yesus dinyatakan sebagai Allah. Lalu Roh Kudus juga dinyatakan sebagai Allah. Gitu. Nah, teks yang sangat jelas yang merupakan klaim langsung dari mulut Kristus banyak ya, tapi saya ambil teks klasik aja. Dalam Matius 28 ayat 19.
sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah 40 hari dia menyatakan dirinya sebagai dialah yang disalibkan dan dikuburkan lalu mati dan bangkit itu. Bangkit. Setelah semua orang cukup yakin dan artinya pembuktian kebangkitannya itu sebagai tidak dapat dibantahkan lagi, gitu. Kan karena ada bantahan, ada karangan para ahli Taurat bahwa murid-muridnya telah mencuri mayatnya lalu mengubur di tempat lain. 40 hari Yesus membuktikan bahwa itu hanya karangan belaka, gitu. Nah, setelah itu dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga dia berkata begini. Karena itu dalam ayat 18 dia berkata terlebih dahulu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Karena itu ayat 19. Yesus kata-kata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, untuk studi kita hari ini perhatikan kalimat ini baik-baik. Untuk apakah Allah itu Tritunggal atau satu dengan manifestasi tiga dan seterusnya, ya. Di sini dikatakan begini, ini klaim Kristus, artinya berdasarkan data-data PL yang berlanjut kepada data PB yang saya katakan tadi dan puncak kepada klaimnya Yesus Tuhan, ya, tentang eksistensinya dan eksistensi pribadi setara sehakikat dengan dia yang lain. Dia bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Nah, saudara, nama itu di dalam bahasa aslinya itu bentuknya tunggal. Ya, bentuknya tunggal. Lalu dalam nama, frase berikutnya adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada kerancuan gramatikal di situ. Ada kesalahan gramatikal. Kesalahannya di mana? Yaitu kepada ketidaksejajaran kata nama dan uraian nama itu. Seharusnya kalau uraiannya itu jamak, maka namanya juga harus ditulis dalam bentuk jamak. Jadi seharusnya kalimat itu menurut kaidah gramatikal, kaidah gaya tata bahasa, bunyinya itu seharusnya berbunyi begini. Baptislah mereka dalam nama-nama berikut ini. Ya. Kalau kita melantik panitia, lalu panitia itu terdiri dari banyak orang, biasanya kita berkata nama-nama berikut ini. Tidak disebut nama berikut, tapi ada 10 nama. Itu salah. Ya. Nah, di sini dikatakan namanya tunggal, tapi nama-nama orang-orang itu atau pribadi-pribadinya itu, oknum-oknum itu lebih dari satu. Apa itu sebuah kesalahan? Ya. Oh, enggak. Itu konsistensi, bentuk konsistensi klimaks dari pernyataan Kristus akan pernyataan-pernyataan yang tadi kabur di sepanjang perjanjian lama. Ya. Kita tadi mengenal Elohim dan seterusnya. Ada pernyataan Bapa, ada pernyataan penebus Yahweh dan seterusnya Roh. Sebagai berkualitas sama, gitu, berkualitas Allah yang sama. Tetapi tidak tahu hubungannya dan jumlahnya, gitu. Tapi di sini Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama, menunjukkan unity, kesatuan hakikat, ya, yang menjadi sifat dasar dari pribadi-pribadi berikut. Dialah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dengan lain perkataan bahwa Alkitab tegas mengajarkan bahwa Allah Alkitab itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Nah, sampai saya pada pernyataan sikap saya kan, apa pernyataan Alkitab tentang Allah kita, ya. Jadi Tritunggal itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang tanpa terpisah dalam eksistensi dan hakikat substansi. Ya. Sama-sama memiliki otoritas dan tabiat yang setara. Ya. Namun dalam secara pribadi dia berbeda.
Bapa berbeda dengan anak, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbeda dengan dua pribadi lain, Bapa dan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ya, Pak Rey, ada banyak teks yang bicara itu di dalam Perjanjian Baru, tapi saya kira cukup sampai di sini. Apalagi kalau kita misalnya melihat peristiwa dalam upacara baptisan Kristus. Ya, dalam Matius pasal 3 ayat 16-17 itu jelas sekali. Jadi waktu Yesus masih ada di dalam sungai Yordan, ya, Alkitab berkata, lalu langit terbuka, lalu ada suara. Lalu suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi. Memang tidak ada kata Bapa dalam ayat itu, tetapi interpretasi a contrario untuk kata anak itu berarti menempatkan suara itu sebagai Bapa dong, gitu, ya, sebagai Bapa. Lalu dikatakan, lalu aku melihat Roh Allah turun dalam rupa burung merpati. Jadi kita lihat di situ ada identifikasi 3 oknum yang berbeda-beda. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16-17 itu identifikasi berbeda dari ketiga oknum itu jelas sekali. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, tetapi tidak diperlihatkan unity-nya. Kesatuan hakikatnya kita nggak tahu. Gitu. Tapi ayat yang tadi saya bicarakan itu dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 tadi merangkum kedua-duanya. Ada kesetaraan dalam nama. Apalagi kalau kita menghubungkan, melihatnya di dalam kata tugas, konjungsi yang menghubungkan 3 pribadi itu dalam Injil Matius 28:19 tadi. Dikatakan di situ Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata dan itu bukan saja menghubungkan ketiganya sebagai satu dalam hubungannya dengan kata nama yang tunggal, tetapi kata dan itu juga adalah sebuah kata tugas yang mempersatukan ketiganya dalam kesetaraan kedudukan. Ya. Nah, jadi di dalam Matius 28:19 ini jelas sekali bahwa Allah itu Tritunggal. Begini, bagaimana kita bisa memahami 1-3-3-1 dalam formulasi hakikat dan identifikasi pribadi itu? Begini, menurut saya adalah berhikmat kalau kita cukup berhenti atau cukup mengenal Allah sebatas apa yang Dia nyatakan. Sejauh Dia memperkenalkan diri. Ya. Sejauh Dia memperkenalkan diri, ya Pak ya. Ya, sejauh Dia memperkenalkan diri itu sesuai dengan kenyataan Alkitab. Ya. Kalau kita merasionalisasinya, ya. Kalau ya saya tidak mau mengulang Pak, misalnya teman Pak Joshua Tewu ya, saudara bisa ikut dia punya penjelasan. Menurut saya kalau kita membuat pemahaman atau formulasi, tepat ya kata formulasi atau definisi tentang Allah Pak, itu sebagai harus rasional gitu. Sekarang pertanyaan saya, yang otoritatif untuk menentukan identitas Allah itu siapa? Logika kita yang menuntut Alkitab atau logika ya? Atau Alkitab, gitu. Jadi menurut saya, ketika sampai di sini jelas ya identifikasi Allah itu di dalam pribadi dan hubungan antar 3 pribadi itu menurut saya santun. Kalau kita berhenti di situ dan berkata, terima kasih Tuhan, karena penyataanmu bagi saya untuk 4 tujuan tadi itu memadai. Bahwa untuk keselamatan saya, Allah Tritunggal berperan aktif. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah inisiator dan kreator keselamatan. Bahwa setelah saya ada di dalam keselamatan, Allah Tritunggal pun bertanggung jawab dan punya hubungan dengan saya untuk memberi saya identitas dan gaya hidup yang bertumbuh
sehingga saya siap di pengadilan Tuhan. Berdiri dan sampai kepada tujuan akhir penebusan. Secitra kembali dengan Roma 8:29. Menurut saya cukup. Kenapa apa tujuan kita merasionalisasi Allah? Untuk kita sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak relevan untuk kebenaran Allah. Menurut saya tidak relevan. Iya. Nah, kita kan juga kalau melihat karya, kita lihat karya Allah Tritunggal dalam surat Efesus itu, kita akan lihat hubungannya dengan keselamatan, Pak ya. Yang Efesus pasal 1 itu, ada karya Allah Tritunggal di sana. Bapa, Anak, dan nampak senampak sekali. Jadi kalau kita coba perhatikan itu memang nampak hubungannya dengan hubungan konsep ini atau penyataan Allah itu dengan penyelamatan kita, begitu. Nah Pak, saya mau kembali ke soalan yang biasanya ditanyakan orang berhubungan dengan konsep Allah Esa, kemudian jamak itu. Di dalam Shema itu, saya coba memperhatikan karena memang yang menjadi utama di situ adalah keunikannya di antara Allah yang ada pada waktu itu. Jadi kadang-kadang kita akan malah kesulitan kalau kita berkata bahwa Elohim atau Im yang ada di keesaan yang dimaksud di situ adalah kesatuan, bukan menegaskan itu satu secara number, iya kan? Tapi maksudnya begini, apakah bijak jika kita berkata bahwa ini sebenarnya memang penekanannya bukan pada kejamakan, tetapi penekanannya lebih kepada keunikan dibanding. Jadi yang saya ingin katakan adalah teks itu atau Shema yang dinyatakan kepada bangsa Israel itu bukanlah ayat yang pas untuk kita jadi argumentasi sebagai pembelaan terhadap Tritunggal. Bapak gimana, Pak? Begini. Kata itu di dalam bahasa aslinya itu dia memakai padanan kombinasi kata Yahweh Elohim. Elohim Ehad ya. Jadi kata Tuhan di situ itu dia memakai kata yang kita kan terjemahkannya itu TUHAN besar. Ya. Nah, perhatikan bunyi ayat itu kan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan itu Esa. Nah, dia memulai dari kata Yahweh, gitu. Nah, begini, saya setuju. Memang dalam konteks latar belakang orang Israel pada zaman itu, untuk kepentingan membangun hidup mereka sebagai sebuah bangsa pilihan, dengan Allah yang benar, hidup dengan gaya dan Allah yang gaya yang unik, artinya sebagai seorang umat pilihan Allah, mereka juga harus menunjukkan keunikan Allah mereka sebagai lawan dari politisme yang begitu jamak pada zaman itu. Nah, tekanan di situ dalam kejamakan dengan hadirnya kata Allah di situ, Elohim di situ, adalah tentu pada kata sifat dari Yahweh itu. Apa sifat Yahweh itu? Nah, kata itu, nama itu adalah nama pribadi, nama diri, nama diri Allah. Yahweh. Ya, itu bukan gelar. Saya dalam satu konteks relasi, saya adalah suami. Dalam relasi yang lain, saya adalah ayah dari beberapa anak. Di konteks yang lain, saya adalah gembala sidang dari sebuah jemaat Tuhan yang Allah percayakan dalam pengembalaan saya, dan seterusnya. Tapi bukan nama diri saya.
Nama diri saya adalah Rehabiel. Gitu. Nah, Elohim, Adonai, dan seterusnya itu adalah gelar-gelar yang diberikan untuk mengidentifikasi Allah di dalam konteks tertentu. Misalnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia memakai kata Elohim ya? Kenapa dia tidak pakai kata Yahweh, nama diri salah satu dari Allah Tritunggal? Kenapa dia tidak pakai kata El? Gitu. Pertama, tentu menunjukkan keserentakan hadir dari 3 pribadi. Tetapi studi kita tentang penggunaan kata Elohim itu menunjukkan itu adalah sebuah kata yang menunjukkan gelar yang menyatakan kepenuhan kealahan. Bukan saja kehadiran keserentakan 3 pribadi, tetapi itu berbicara tentang supremasi yang tidak ada tanding dan tidak ada banding, yang menjadi alasan bara Elohim. Bara Elohim itu adalah sebuah karya yang menghadirkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dari berfirman, dia menghadirkan terang yang tadinya nggak ada. Gitu. Dari berfirman, dia menghadirkan cakrawala yang tadinya tidak ada. Gitu. Jadi itu berbicara tentang supremasi, ya, keunggulan yang benar-benar absolut. Gitu. Di satu sisi. Tapi di sisi yang kedua, di sisi lain, kata Yahweh itu, nama diri itu, adalah yang paling ditekankan di situ adalah 2 aspek. Pertama adalah transendensi. Transendensi bukan pada penunjukan kekuasaan, kedaulatan, menciptakan segala sesuatu, tapi ini berbicara tentang kemurnian yang Maha Kudus. Ini adalah sebuah kesucian dan kemuliaan yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang kekudusan Allah di situ, yang dinyatakan dalam nama Yahweh itu adalah Allah kita yang ada, dia yang Esa itu. Misalnya kita bicara lihat dalam beberapa penglihatan yang dicatat oleh Alkitab. Saya sering mengutip Yesaya pasal 6 ayat 1-2. Itu adalah cerita tentang penglihatan yang didapati oleh, sebentar Pak, saya punya baterai ini. Oke, ada sangkakala rupanya. Oke. Ada dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 2. Itu Yesaya melihat sebuah penglihatan di mana Yahweh itu dia sedang duduk di atas tata tinggi menjulang, jubahnya panjang dan menutupi sampai di bait Allah dan seterusnya. Perhatikan ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa para serafim melayani dia. Itu dikatakan para serafim itu memiliki 6 sayap. Ya, 6 sayap. Sayap yang pertama, ya 2 sayap yang pertama dipakai untuk menutup wajah dan dada. Lalu yang 2-nya lagi tutup kaki dan seterusnya. Lalu 2 lagi ditutup untuk dipakai untuk melayang-layang. Itu bicara tentang apa? Itu adalah bahasa penulis atau bahasa Allah menunjukkan kepada kita betapa maha kudusnya oknum yang duduk di tahta itu. Nah, jadi ketika dia menyatakan dirinya dalam nama Yahweh, dia tidak saja berbicara tentang transendensinya, kemuliaan yang tidak dapat dijangkau, tetapi sekaligus dia bicara tentang kasih karunia. Mengapa? Karena nama Yahweh itu adalah nama Allah yang menyatakan dirinya ada di dalam kehidupan umat. Oleh apa? Oleh kasih karunia. Oke. Ya. Bagaimana kita yang najis bisa ketemu dia? Gitu. Bagaimana kita yang terbatas ini bisa bertahan di dalam hadiratnya yang Maha Kudus? Itu karena kasih karunia. Nah, jadi ketika Allah berkata bahwa dia adalah Allah yang Esa dalam formulasi Yahweh Elohim itu, Allah yang Esa, betul dia tidak saja sedang membicarakan keunikan dirinya dalam pengertian ada pribadi-pribadi, tapi dia juga sedang berbicara tentang keunikan dirinya sebagai Allah yang mulia.
Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Nah, gitu. Ya, yang berbeda dari Iya, Allah-Allah orang di zaman itu, gitu. Lalu Pak, ini kan yang lagi tren adalah ada orang berkata bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Ya, Itu kan Pak ya. Nah memang betul. sekarang muncul banyak pertanyaan kalau misalnya Yahweh itu adalah nama diri yang eksklusif, nama satu pribadi. Nah di di perjanjian lama beberapa kali kita temukan nats-nats yang menunjukkan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Yahweh sendiri. Ya, Seperti kalau misalnya kita lihat Sakaria 12 ayat 8 sampai 10, nubuatan tentang Mesias itu juga disebut Yahweh, Pak. betul. Disapa dengan Tuhan. Begitu juga dengan kurios atau Yahweh diterjemahkan dalam Septuaginta itu Ya. banyak kali kita temukan itu menunjuk kepada Mesias, dan inilah yang menyebabkan ketika Yesus mengaku sebagai Mesias, orang Yahudi ramai-ramai ingin sekali membunuh dia. Nah, Ya. ada sekelompok teman-teman kita yang berdasarkan hal ini berkata bahwa kalau begitu Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Gimana Pak? Menurut Bapak pernyataan Mesias dalam perjanjian lama yang disebut Yahweh itu apakah di argumentasi atau cukup untuk dipakai sebagai data yang bisa meyakinkan orang bahwa Yesus itulah Yahweh, Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Anak? Gimana Pak menurut Bapak? Begini, kembali ke Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi itu, kata itu Tuhan, bunyi lengkap ayat itu adalah bunyi benar ayat itu adalah ayat 4 itu, Tuhan itu Allah kita. Allah kita. Nah, Tuhan itu Esa. perhatikan, Tuhan itu Allah kita, itu Yahweh. Kalau dalam bahasa, kalau kita menerjemahkan sesuai dengan bahasa asli, jadi Yahweh itu Elohim kita. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih komunikatif, Yahweh itu adalah yang berkuasa atas kita. Ya. Oke. Karena Elohim itu yang berkuasa lebih dari satu. Tapi Yahweh bersifat tunggal. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang, berhenti di situ dulu, di frase itu, yang tunggal itu dia adalah ada di dalam pribadi yang lebih dari satu, Elohim itu, yang menjadi penguasa kita. Tetapi meskipun dia bersifat tunggal, bersifat jamak dengan im pada kata el, gitu, tetapi frase berikutnya itu menguncinya menjadi dia tunggal lagi, karena dikatakan di situ Tuhan itu Esa. Jadi ya, Ehad. Dia tunggal, jamak, tapi tunggal. Tunggal. Gitu. Ya. Nah, sampai di situ orang Ibrani bingung aja, kayak kita bingung aja, gitu. Tapi di PB kan jelas ya bahwa jamak di samping Yahweh yang ada di dalam kejamakan yang tunggal itu, nanti kita tahu berdasarkan pewahyuan yang progres, ada oknum berbeda di luar Yahweh dalam kejamakan yang tunggal itu, ya, Bapa dan Roh Kudus. Oke, ini kesimpulan akhir saya ini, pernyataan saya terakhir ini saya lakukan bukan berdasarkan Ulangan 6 ayat 4, tetapi membicarakan Ulangan 6 ayat 4 dalam terang PB. Ya. PB, ya. Nah, lalu kita ke pertanyaan itu. Pertama, memang benar kalau kita mempelajari secara konkordatif PL ke PB tentang nama Yahweh itu memang Yesus dalam perjanjian lama. Nah, ada orang yang meragukan ketuhanan atau kealahan Kristus. Oh enggak, saya juga untuk kepentingan pembuktian ketuhanan Kristus, saya melakukan
pembacaan Alkitab PL seperti yang saya buat terhadap 4 Injil tadi. Saya menemukan 9.000 kata Yahweh ya dalam PL gitu. Nah, lalu yang bergabung dengan kan ada kata Tuhan Yahweh Elohim gitu. Dari 9.000 itu ada 5.156 yang dia berkombinasi dengan Elohim. Jadi Yahweh itu Elohim. Gitu. Artinya dia Allah. Jadi, nah waktu kita mempelajari ke PB, ada 2 nats klasik yang secara tepat definite ya, membuktikan bahwa Yahweh itu adalah Yesus. Atau Yesus itu adalah Yahweh. Pertama, nanti bisa buka dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13-14. Itu nanti diakui oleh Kristus, orang yang pribadi yang ada dalam nyala api di semak itu, kan ditanya oleh Musa, kamu siapa? Aku adalah aku. Nah, kemudian ribuan tahun kemudian, kalau menurut tradisi, Pentatuk itu ditulis kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, lalu setelah itu 1530-an tahun kemudian muncul seorang yang lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Lalu suatu hari dia bincang-bincang dengan para ahli Taurat di Yerusalem. Lalu dia ngaku bahwa dia pernah ketemu Abraham. Abraham itu ada sebelum Keluaran tadi ditulis, gitu. Sebelum si Musa tadi itu, gitu. Nah, lalu mereka tanya dia, loh, kamu kok bisa ngomong gitu? Kamu kok bisa bilang ketemu Abraham, gitu. Lalu dia umur kan belum 50 tahun, gitu. Nah, anak muda dari Nazaret ini bilang begini, saya bilang sama kamu ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, itu kira-kira 2000 tahun sebelum aku sudah ada. Ego emi itu sama dengan aku adalah aku. Ada dalam Keluaran pasal 3 ayat 13-14 tadi. Jadi Yesus secara langsung dengan verbal ya menegaskan bahwa yang ngomong-ngomong dengan Musa melalui nyala api di semak itu adalah dia. Iya. Jadi benar-benar Yesus adalah aku ada. Gitu. Nah, tentu kita mengujinya. Karena itu kan hanya sebuah pengakuan verbal. Gitu. Ya, saya juga bisa mengaku saya presiden. Tapi di mana rumah saya? Apa kekuasaan saya? Dan pekerjaan saya setiap hari? Tentu itu akan menguji saya. Gitu. Nah, mari kita uji. Apakah Yesus Nazaret, anak tukang kayu yang miskin itu, benar-benar memiliki kualifikasi diri sama seperti Yahweh yang supranatural, gitu. Nah, saya mencatat 1282 data kealahan Yesus dalam 4 Injil saya katakan tadi. Nah, salah satunya adalah mujizat. Ya, mujizat itu dicatat oleh keempat Injil. Semua mujizat itu menunjukkan ketuhanan Kristus. Gitu. Lalu apakah itu yang 29 yang ditulis Matius, demikian pula 21 yang ditulis Markus, 23 yang ditulis Lukas, dan 7 yang ditulis oleh Yohanes. Semuanya tujuannya menunjukkan dia Tuhan atas semesta, atas penyakit, terus dosa, dan terakhir adalah terhadap kematian. Ketika dia bangkitkan Lazarus, Yohanes 11. Gitu. Nah, kalau misalnya mengukur atau menakar keilahian Kristus dari kemampuannya melakukan tanda-tanda ajaib, itu juga tidak begitu valid. Karena nabi-nabi lain juga melakukan hal. Saya tadi sudah mengkaji dia dari sudut gramatikal, bahwa dia benar Allah. Jadi dari sudut gramatikal terbukti, dari sudut perilakunya, karya-karyanya benar. Gitu. Tapi bagaimana dengan eksistensinya?
salah satu bukti kekekalan bukti kealahan itu adalah kualifikasi kealahan adalah kekal. Dia nggak boleh berhenti eksistensinya. Gitu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nah, itu yang saya katakan tadi. Di titik mati pun dia membuktikan dia Allah. Ketika tidak ada sesuatu pun yang dapat menaklukkannya. Adam mencapai umur 930 tahun, lalu mati. Set mencapai umur 913 tahun, lalu mati dan mati-mati. Mati mereka itu jelas, gitu. Bahwa mereka mati karena dosa. Karena ketidakmampuan bertahan terhadap Allah. Siapapun sampai hari ini, pendiri agama manapun, gitu. Mati oleh karena kelemahan. Mati karena dosa, gitu. Tapi Yesus beda, gitu. Dia memang mati, tetapi jelas Alkitab berkata bahwa kematiannya bukan karena cemeti, bukan karena tinju, bukan karena salib, bukan karena dia kehabisan darah, bukan. Murka Allah pun tidak dapat mematikannya. Dia mati karena Filipi 2 ayat 5. Ia mengosongkan dirinya sendiri. Ia menyerahkan nyawanya sendiri. Untuk apa? Sebuah misi penyelamatan. Tetapi dia tidak berhenti di situ loh. Hari yang ketiga, faktanya ini hari Minggu kan. Tadi pagi dia bangkit 2000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, itu sebabnya. Iya, kalau silakan Pak, lanjut Pak. Saya mau bilang, mau nambah tadi. Iya, itu sebabnya, sorry ya, nanti ditambah, ingat ya ditambah. Itu sebabnya, waktu dia bangkit, lalu di ayat ke-18 Injil Matius 28 tadi dia berkata, segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Mengapa? Karena Yahweh tadi itu, Yahweh PL itu ada dua sifat dasarnya. Pertama, dia transenden tapi imanen. Gitu. Dia adalah kekudusan, kemuliaan yang transenden, tetapi oleh kasih karunia-Nya ia ada dan menempatkan dirinya sebagai Allah umat Israel. Itu dilakukan atau dipuncaki oleh dia di dalam Kristus Tuhan dengan imanensi yang sampai kepada tahap mati bagi kita. Wah, nggak ada pribadi begitu. Ya, dia masuk menjadi satu dengan kita sampai di tahap mati, tetapi dia bukan mati karena inferioritas, tapi dia mati karena misi penyelamatan. Lalu dia bangkit. Itu sebabnya dia berkata, segala kuasa di sorga di bumi ada dalam tanganku. Jadi Yesus memenuhi syarat itu. Kesamaan dengan Yahweh sebagai memiliki kualifikasi transenden dan imannya. Ya. Nah, kalau tambah dulu yang Bapak mau tambah tadi itu. Enggak. Belakangan ini saya jadwal bakat Mazmur 23 gitu ya. Ya. Dan ada satu bagian yang di awal teks itu kan Daud menyanyikan Tuhan Yahlah gembalaku. Dan rupanya kalau kita coba mengecek, Yesus pernah di dalam Yohanes itu berkata bahwa akulah gembala yang baik gitu. Betul. Jadi kesepadanan ini yang menunjukkan bahwa dia juga selain dia sudah eksis menyatakan diri kepada Daud di zaman perjanjian lama, dia juga hari ini atau setelah perjanjian baru kembali menegaskan yang terlintas dalam pikiran saya tadi. Ya. Aduh, putus ya. Halo. Halo. Iya, saya tidak mendengar kalimat Bapak karena hilang suara Bapak. Kembali menegaskan. Cek Pak. Nah, itu. Ya. Iya, setelah di perjanjian baru kita melihat bahwa apanya Yahweh yang dalam perjanjian lama hilang lagi deh. Aduh.
Ya, yang menyatakan diri. Cek. Ya. Bahaya ini, sinyal ini parah. Ya. Halo? Aduh. Halo Pak. Ya, halo. Ya. Iya. Iya, saya katakan tadi, setelah sampai di perjanjian baru, semua kembali ditegaskan oleh bahwa Yahweh yang menyatakan diri sebagai gembala di sepanjang perjanjian lama itu adalah dirinya sendiri. Betul. Dikatakan gembala atas Israel dalam Yehezkiel, kemudian Daud menyapa dia sebagai Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya itu. Dan pada akhirnya kita temukan dalam Yohanes bahwa Yesus berkata, akulah gembala yang baik itu. Betul. Akulah Yahweh Roh. Ya. Jadi itu yang ingin saya katakan. Ya, sebenarnya kita masih akan, saya ingin mengorek lagi tentang bagaimana dengan keilahian Roh Kudus, perbedaan antara Roh Kudus dan Roh Yesus, Roh Allah. Tapi Ya. kayaknya kita sudah lewat waktunya ini. Dan mungkin kita akan lanjut lagi next. Saya ingin memberi kesempatan Pak Marto yang sudah bergabung. Cek. Cek ya. Baik. Apa maksudnya? Oi, salam Pak Marso. Ini Ya, paman salam. saya Pak Peter. Oh, ini iya. paman saya ini. Iya. Iya. Ini. Paman Ini entar Pak, silakan Pak. Ya. Oh, pendeta. Ya, pendeta mungkin senior di saya Kalimantan Timur. Ya. Artinya maksudnya apa yang dijelaskan oleh Pak Gembala, Pak Pendeta satu ini, memang itu sangat konsepsional dan sangat mendasar. Dan juga sangat ilmiah. Kalau kita pertimbangkannya dalam ilmu teologi, sangat ilmiah. Dan memang ini penjelasan yang secara utuh. Ya, saya lihat itu secara utuh, menyeluruh. Dan karena membicarakan Allah itu adalah Allah yang bekerja bukan hanya satu kali, tapi dia dalam proses. Itu yang tadi saya lihat, yaitu memang betul sampai kepada surat Wahyu itu, penyataan itu. Jadi konsep yang membicarakan istilahnya Tritunggal itu sudah utuh dan sudah mendalam dan alkitabiah. Serasa itu baru kali ini saya mendengar penjelasan yang sangat-sangat sangat dalam dan sangat menyeluruh dari PL dihubungkan dengan PL dan PB sampai pada Wahyu itu sendiri. Nah itu terima kasih. Saya punya pengetahuan. Saya sudah mendapat berkat melaluinya dan memang saya berusaha, terserang saya berusaha mengerti Tritunggal itu, ya, dari nats dari para hamba Tuhan, dari saya baca sendiri, saya karena kemampuan bahasa Ibrani Yunaninya belum memadai ya, tentu hal ini yang dijelaskan Pak Rehabiam tadi itu sangat-sangat mendalam, ya, sangat mendalam dan sangat istilahnya hidup, ya. Dia menghidupkan kembali pemahaman-pemahaman yang selama ini orang memahaminya sepenggal-penggal gitu kan. Jadi itu ya, terima kasih. Nah, itu mungkin. Oke. Baik. Terima kasih Pak Marso. Tuhan berkati Pak. Next time ini paman kita saya, akan Pak ketemu. Ya, saya gitu. sangat mengerti beliau.
Ya, Iya, terima lain kasih waktu banyak, Pak. kita lagi nanti kita share lagi linknya ke Marso. Begini Pak. Jadi mungkin kita akan lanjutkan beberapa waktu, ada waktu akan bicara tentang Roh Kudus sebagai Allah. Kita tidak sempat hari ini. Jadi bagaimana eksistensi Yahweh atau Bapa, kemudian eksistensi Anak sebagai Allah, kita sudah cukup banyak membahas pada saat ini. Ya. Tetapi Halo, Pak Peter. Eksistensi Roh Kudus sebagai Allah itu belum banyak kita. Ya. Waduh. Ya, memang kita mengambil satu waktu khusus untuk membicarakan penjabaran dari makna Tritunggal itu. Karena ketika kita bicara tentang Tritunggal, paling tidak kita berbicara tentang 3 hal ya. Pertama itu adalah tentang esensi, kemudian keunikan pribadi, serta relasi antara ketiga pribadi. Nah, kalau ini mengapa? Karena ini yang menjadi fondasi atau argumentasi sekaligus bangun Tritunggal, itulah yang Alkitabiah. Bukan keesaan yang berkata bahwa ada satu pribadi dan 3 manifestasi. Sebagai contoh saja, misalnya ketika kita mengkaji tentang keunikan, ya, itu bicara tentang karya-karya di dalamnya. Misalnya dalam karya penebusan, penyaliban. Kalau persoalan teologi dan sekaligus bukan saja soal teologi proper, tapi juga soal soteriologinya sekaligus, akan muncul ketika kita berkata bahwa itu adalah Allah yang sama, pribadi yang sama. Bahwa dalam satu waktu saya tampil, misalnya saya adalah Allah itu. Saya tampil dengan identifikasi Bapa, tapi satu waktu saya tampil dengan identifikasi diri Yesus. Kemudian satu waktu saya tampil dengan nama Roh Kudus, dengan pekerjaannya masing-masing. Problem yang timbul misalnya dalam aspek keselamatan adalah, misalnya pada penyaliban, siapa sesungguhnya yang disalib? Yesuskah, Bapakah, Roh Kuduskah yang disalib? Nah, itu persoalannya. Jadi waktu kita berbicara tentang keselamatan itu harus tegas, karena Alkitab bicara itu tidak ambigu dan tidak absurd dan tidak saling tumpang tindih tentang karya 3 pribadi itu. Misalnya seperti teks yang tadi Bapak kutip dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang 14 itu jelas sekali. Bapa pekerjaannya apa, Yesus pekerjaannya apa, Roh Kudus pekerjaannya apa. Dan tidak ada kesan bahwa ketiganya itu tampil dalam dispensasi waktu yang berbeda. Karena para pengajar Oneness teologia ini, Allah yang satu ini, itu mereka mengatur satu dispensasi bahwa ada masa Bapa bekerja, ada masa Anak bekerja, ada masa Roh Kudus bekerja. Tetapi kalau dalam terang Efesus 1 ayat 4 sampai 14 itu jelas sekali ada nuansa keserentakan. Karena keselamatan itu adalah keputusan Allah di kekekalan masa lampau. Gitu. Memang secara historis kemudian digenapi oleh Kristus. Gitu. Tetapi misalnya di dalam pekerjaan pemeteraian, apakah setelah itu Yesus tidak ada pekerjaannya dalam keselamatan kita? Apakah kemudian Bapa tidak mempunyai pekerjaan bagi kita dalam keselamatan kita? Oh enggak, baca baik Alkitab. Gitu. Bahwa di semua fase keselamatan kita, dalam semua bagian keselamatan kita, Tritunggal bekerja. Gitu. Jangan rancu gitu, jangan mengajar sesuatu yang tidak merupakan afirmasi Alkitab. Gitu. Nah, jadi usul saya memang kita harus menyiapkan satu waktu untuk membicarakan penjelasan Trinitas itu, karena kita belum menyinggung, membuktikan
bahwa ketiganya unity di dalam hakikat. Misalnya, apa bukti kealahan Bapa? Apa bukti kealahan Kristus? Apa bukti kealahan Roh Kudus? Sebab kalau misalnya satu pribadi tidak memenuhi kualifikasi kealahan, maka dia bukan Allah. Maka dengan demikian teologi Tritunggal gugur, gitu, hancur. Karena Tritunggal itu berbicara tentang Allah, Alkitab, gitu. Nah, jadi para pelajar Alkitab, seperti saya katakan tadi, mari tunduk pada otoritas Alkitab. Kalaupun dia tidak masuk akal, gitu, tidak masuk otak kita ini, dan dia tunduklah padanya. Tetapi saya membaca Alkitab ini ya, segala sesuatu yang Allah komunikasikan kepada kita memadai kok untuk difahami, termasuk tentang dirinya, gitu. Nah, ini hanya persoalan apakah kita itu mau menjadi Allah yang kesekian atau tidak, tunduk pada Alkitab. Sorry ya. Kalau kita kita lebih tinggi otoritasnya kan, daripada Allah. Iya. Kalau kita nambah-nambah itu kan berarti kita Allah juga gitu loh. Iya. Oke, Ray. Nanti kita sambung mungkin minggu doakan supaya kita lanjut percakapan kita. Tapi hari akhir saya ingin minta dengan hormat Pak Arso, kiranya bisa berdoa menutup kita, Pak. Boleh, Pak? Silakan, Pak. Ya, oke, baik. Baik, kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah mendengar beberapa penjelasan dari hamba-Mu Pak Rehabiam mengenai pemahaman tentang Allah Tritunggal. Tentu pemahaman ini sangat dalam dan luas, tidak mudah kami mengertinya dalam waktu-waktu yang singkat. Tapi kami percaya bahwa apa yang sudah kami dengarkan dari kebenaran firman-Mu yang diuraikan, yang dijelaskan oleh hamba-Mu, yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk pertemuan pada sore hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dan berkati kami, supaya pemahaman ini menjadi dasar iman dan percaya kami kepada Allah Tritunggal itu, dan Allah yang hidup, dan Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Peter juga, dan supaya kesempatan-kesempatan yang berikut kami boleh bersama-sama dalam pembincangan ini, sehingga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekaligus hamba berdoa untuk Pak Rehabiam sebagai hamba-Mu, dan Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan pujian syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Om Marso. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Om Marso, terima kasih banyak. Tuhan berkati, Pak. Wah, ini sebuah kehormatan ya bisa ketemu di sini. Thank you. Ya, makanya informasinya. Terima kasih informasi itu. Pak Peter. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Ya, salam untuk tante semua. Ya, baik ya. Terima kasih, nanti salam. Ya, salam untuk teman-teman semua di Samarinda. Salam di Mantan semua. Baik. Ya, Tuhan berkati. Jadi kita akan lanjutkan nanti. Saudara-saudara yang ada di rumah, Anda berada, Allah dapat kita jauh dia memperkenalkan. Bukan berarti ketika menemukan hal rumit untuk dipahami teks kitab suci, lalu kemudian berkata kita percaya saja. kita memahami Alkitab dengan belajar sungguh-sungguh dengan
satu keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin memberi yang terlalu rumit kepada kita di dalam Alkitab. Sementara Alkitab adalah cara Dia untuk berkomunikasi. Kita bukan pribadi yang tidak logis, yang kepada seseorang yang orang tahu tidak bakal. Begitu. Nah, Jadi tetap diberikan untuk bisa memahami tentang dirinya dan karyanya, baik pribadi maupun karya keselamatan yang dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Minggu depan, berdua bisa lagi ya Pak ya. Oke, siap. Untukkan percakapan ini, menuntaskannya ya, supaya tidak ada lagi yang penasaran, dan kita berharap apa yang kita lakukan bisa apa yang kita lakukan ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara di mana. Amin, amin.